ya. Kalau ini misalkan nggak jadi nembus ya, dia bisa aja dia akan pullback, dia akan menguji ini lagi ya. Ini nanti tembus ya, ternyata area ini tembus, dia akan menguji ini. Nah, menguji ini. Nah, menguji ini lagi. Kalau misalkan ini tembus ya, dia akan menguji drop base yang ada di bawahnya. Ya. Jadi harga masuk, ini ada quick retest juga di sini, ada quick retest. Kalau teman-teman cek berarti ada something ya kan. Dia masuk di sentuhan kedua, setelah itu di 1/3. Kita marking di sini ada rally base rally. Menarik ya, ini cukup menarik. Tapi masih tergolong agresif ya. Ini udah tipis 1/2 harusnya ya. Lainnya juga di atas EMA 200, di sini ada rally base rally ya. Cuman udah cukup tinggi ya. Kalau mau yang lebih agresif lagi, di sini ada rally base drop. Nah, dan ada quick retest. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, kita akan disclaimer dulu sebelum kita mulai bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Nggak ada jaminan apapun dari saya. Dan teman-teman wajib sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing gitu ya. Karena trading punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk berhati-hati. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari SAU USD. Nah, SAU USD ini teman-teman kita bahas dari D1 karena di time frame yang lebih kecil trennya nggak jelas gitu ya. SAU USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend ya, masih sama kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Jadi karena trennya lagi uptrend, maka kita akan fokus di area-area buy di warna-warna biru. Dan teman-teman perhatikan di bawah ini ada area yang cukup konservatif ya. Di sini ada drop base rally sama. Ini paling konservatif. Kenapa? Karena cukup dekat dengan EMA 200 ya. Di sini ada drop base rally. Ini area yang cukup konservatif ya. Dan area yang di atasnya juga ada drop base rally, ini area yang agresif dan ini yang paling agresif. Dan itu kenapa dia bisa memantul di sini. Ya. Alasnya dia memantul di sini, ini karena di sini ada drop base rally yang paling agresif. Ya. Kalau ini misalkan nggak jadi nembus, ya dia bisa aja dia akan pullback, dia akan menguji ini lagi. Ya. Tapi jika seandainya ini nanti tembus, ya ternyata area ini tembus, dia akan menguji ini. Nah, menguji ini lagi. Kalau misalkan ini tembus ya dia akan menguji drop base yang ada di bawahnya. Jadi kita nggak akan pernah tahu dia mau kemana. Tapi beberapa area ini penting kita perhatikan ya. Dan ini ada quick retest di sini. Ya. Alasan dia mantul di sini karena ada drop base rally. Ya, sama dengan ini ya. Dia tertahan di drop base rally yang ada di sini. Kalau ini jebol dia bisa ke sini. Kalau ini nggak jebol dia akan kembali menguji rally base drop ini. Kalau ini jebol ya dia akan lanjut naik ke atas dan melambung lebih tinggi lagi ya. Sementara ini dia tertahan di rally base drop ini 2 kali. Ya. Jadi gambaran untuk SAU USD di D1 itu. Kita akan kembali ke 60. Ini trennya nggak jelas, kita akan lanjutkan ke pair yang lain. Nah, ini RJDCF ini kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan di sini ada drop base drop. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini udah di tipe 1/3 ya, ini. Kenapa bisa 1/3? Teman-teman bisa cek ya kenapa dia bisa mantul di sini. Ini. Karena di sini ada drop base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Ya. Jadi harga masuk, ini ada quick retest juga di sini, ada quick retest. Kalau teman-teman cek berarti ada something ya kan. Dia masuk di sentuhan kedua, setelah itu di 1/3 ya. Setelah kena gap dia koreksi, setelah itu dia di 1/3. Nah, itu ya. Jadi itu alasan dia bisa mantul di sini.
Sahabat 1/3 karena ada drop base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200 di dalamnya. Oke, kita akan lanjut. NZD CAD ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Dia memantul di sini sebenarnya. Di sini ada drop base drop ya. Dia sebenarnya memantul di sini. Ini kalau kita courting weeknya, ya, ini harusnya udah TP kalau kita ambil dan kita nggak ambil ya. Karena kemarin terlihat sideways juga dan strukturnya kurang begitu bagus. Tapi alasan dia mantul di sini karena ada drop base drop yang ada EMA 200-nya. Cuman trennya belum terbentuk dengan bagus saat itu, makanya kita nggak ambil ya. Tapi alasan dia mantul karena ada drop base drop yang ada EMA 200-nya, ini harusnya udah TP kalau ambil ya. Saya nggak ambil karena bukan makanan saya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Aussie JPY ini sekarang kondisinya lagi nggak jelas ya, lagi nggak jelas. Kita akan lanjutkan. Euro CAD kondisinya lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemudian kita marking di sini ya. Kenapa dia bisa mantul di sini? Karena di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ya, jadi alasan dia mantul di sini ya. Tapi ini cukup dalam mantulnya. Setelah kena gap dia mantul di sini ya. Cukup dalam, area ini udah nggak bisa dipakai gitu ya. Kita lanjut. USD CHF kondisinya lagi nggak jelas. GBP NZD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Alasan dia mantul di sini ada rally base rally. Coba kita marking di sini ada rally base rally. Sini ada rally base rally. Di bawahnya sini ada drop base rally ya. Tapi ini dari segi EMA-nya masih belum terbentuk dengan bagus ya. Kita wait and see aja. Aussie USD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro Aussie kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally base rally. Di sini ada rally base rally. Di sini ada rally base rally dan ada quick retest. Jadi areanya cukup menarik ya, areanya cukup menarik. Tapi masih tergolong agresif ya, masih tergolong agresif. GBP USD ini kondisinya sekarang lagi downtrend, cuman belum terbentuk dengan bagus karena setelah koreksi ya dia memantul di sini. Kalau teman-teman ambil di sini karena ini udah TP 1/2 harusnya ya. Ya. Alasan dia mantul di sini karena ada drop base drop yang searah dengan tren saat itu dan ada EMA 200-nya. Harga masuk dan udah TP 1/2, dikit lagi di 1/3. Ya, jadi di sini ada drop base drop, ada EMA 200 ya saat itu dan harga koreksi masuk. Setelah itu tinggal set and forget, tinggal di 1/3 ya. USD CAD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, nggak ada area yang cukup menarik. BTC USD ini memantul di drop base drop yang ada di sini ya, yang ada EMA 200-nya. Harga masuk ya, setelah itu dia ini harusnya udah TP banyak kalau ambil di sini ya. Ini ada drop base drop. Sekarang kondisinya masih sama ya, di sini sebenarnya masih fresh, cuman EMA-nya mau nyebrang ini. Kalau nggak salah kalau ini udah naik ke atas bisa aja EMA-nya udah nyebrang ya. Di sini ada, tapi ini candle-nya terlalu banyak sih, terlalu panjang banget ya. Jadi resikonya cukup besar juga. Ya, kondisinya lagi downtrend dan beberapa area yang perlu diperhatikan di sini ya. USD JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik. NZD JPY ini udah di TP 1/1, setelah itu SL ya. Ini 1/1 ya. Di 1/1 harga masuk 1/1, setelah itu SL ya. Jadi BEP untuk di NZD JPY. Sekarang kondisinya nggak jelas. GBP JPY kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita nggak punya area yang cukup menarik. GBP CHF nggak jelas, GBP CAD lagi nggak jelas.
WP Aussie masih belum jelas juga trennya. Euro NZD ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally base rally ya, cuman udah cukup tinggi ya, jadi kemungkinan takutnya kalau harga kembali EMA-nya udah nyebrang, area ini bisa kita cancel. Tapi kita lihat aja ke depan seperti apa harga bergerak ya. Kita lanjut, Euro JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas. Euro GBP trennya juga lagi uptrend, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik ya, nggak ada area yang cukup menarik. Euro CF trennya lagi nggak jelas, CHF JPY lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. CAD CHF kondisinya lagi nggak jelas, CAD JPY lagi nggak jelas, Aussie NZD sebenarnya lagi uptrend, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. Aussie CHF kondisinya lagi mau downtrend, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik sementara ini. Aussie CAD nggak jelas, NZD USD kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Di sini ada drop base drop. Nah, sini ada drop base drop. Cukup dekat dengan EMA 200, sini ada drop base drop. Kalau mau yang lebih agresif lagi, di sini ada rally base drop. Nah, dan ada quick retest. Di sini ada rally base drop. Nah, jadi kondisinya lagi downtrend dan beberapa area ini cukup menarik untuk sell, gitu ya. Euro USD kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya, trennya EMA-nya berantakan di sini, ngumpul jadi satu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan, yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun, itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemennya masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi, karena trading itu punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.